Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatuhu utawi faedah ilmu tafsir iku atawassulku gawe tumeka ila fahmi ma'anil Qur'ani tumeka marang pahame pira-pira makna Al-Qur'an. Memahami pira-pira makna Al-Qur'an. Wal amalu lan ngamal bima kelawan perkara fihi ing dalam Al-Qur'an ba'dal fahmi ing dalam sawise faham. Wa samratuhu utawi wohe ilmu tafsir iku at-tamassuku cecekelan bil urwati kelawan tali al-wuthqa kang kuat wal fauzu lan markoleh bisa adati kelawan kebegjan fid daraini ing dalem umah loro yakni ngeten nggih kula terangno masalah paham. Jadi di Bismillahirrahmanirrahim di beberapa bab di Quran itu kan masih pakai makna lughawi. Makna apa? Lughawi. Misalnya iddah itu maknanya apa? Hitungan kan? Iddah maknanya apa? Hitungan. Kalau tarobus menahan apa? Nah, misalnya di Quran diterangkan fa'iddatuhunna, iddahnya perempuan begini, misalnya mutolakot salah satu quru atau salah satu quru. Andaikan kita pakai makna lughawi kan iddah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Jadi tarobus sama iddah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lughat, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi. Apa makna istilah? Itu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita amal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah sataku. Kita ngerti maknanya guru itu aghar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Jadi suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau nufil haid ini sudah apa? Tidaknya selesai. Karena sudah mengalami salah satu adhar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk tuh. Salah satu apa? Adhar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu gak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuru'in misalnya ya tarobasna, menang sopo nisa atau menang sopo mutolakot. Tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari ngomong, menang dari apa kan tidak tahu. Tapi yang musma'aleh itu di bab mutolakot apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama, jika bertentangan antara makna lughat dan makna istilahi pasti dimenangkan makna istilahi, karena makna istilahi itu sudah melangkai lughat, apa sudah melangkai apa? Lughat. Jadi tidak boleh di Quran dimaknani lughat itu tidak boleh. Kalau dimaknani lughat udah kacau semua. Karena kan nggak ada pembakuan. Makna lughat itu artinya kan tidak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus mau mana nih as-sholat lughatan
doa, ya, atau wa aqimus sholat, berarti yang penting kamu melakukan doa, melakukan sholat lughatan doa, kan kacau semua. Ya sama tarobos lughatan misalnya apa itu al-inqifaf misalnya menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya di bab mutolakot. Tentu tarobos artinya apa? Tidak boleh nikah, apa tidak boleh nikah, karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya mau hitungan, iddat itu maknanya apa? Hitungan. Ya karena lah dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahiyah, harus pakai mana apa? Istilah. Ini jenengin apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fa. Nanti kalau suwon nih soalnya fakih minimal takrib niku ngotok. Orang itu udah bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fakih, karena apa di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafaz Quran itu mujmal. Seorang lagi ya, turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya, Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafaz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafaz Quran kan mujmal, hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adati raka'atiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang wis pokoke koyok sing dilakoni kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul, karena tadi lafadznya mujmal kan. Kita aqimus sholat kan kaifiahnya gak disebutkan, waktunya gak disebutkan, ada rakaat. Mereka juga sama, adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan gak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali, karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih, apa diwakili apa oleh oke, misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada, terus sholat duhur itu begini. Nah, begini ini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafaz Quran mujmal itu nggak apa-apa. Ya, mujmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi, atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atuz zakat. Kan Quran tidak nerangkan, nisabnya nggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas, oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail, soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melafazkan mujmal, yaitu ngintikan apa? Wa'adus zakat, apa? Wa'adus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin. Ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa, ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat, kaifiahnya sholat saja dimulai takbir diakhiri salam kita tidak tahu, ada rokaatnya tidak tahu, di waktu kapan tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula akhwalu Rasulillah, walaula kata wa kata, kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum, karena secara lugat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikumus syamu, terus bukan kutiba alaikum al-imsak, imsak dari apa kan? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams, itu pun masih ada masalah. Muftirat itu apa saja? Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur kan, ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk, nggak boleh cangkruk kan berat. Wah, bahagia hiburannya bengak-bengok, makanya kamu bengak-bengok itu orang nggak bahagia. Itu memang solusinya mau maksiat takut Allah, hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok. Ya, itu kan ya maksiat ganggu orang itu, jangan kira nggak maksiat, ya maksiat ganggu orang tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orang sedikit pati mukallaf. Paham gitu. Terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah, dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kaifas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat, ya kenapa maghrib 3 dari subuh 2, Quran semuanya hanya wa aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena nggak pernah ngaji. Ya tidak semua sih orang kota yang alim ya banyak, tapi rata-rata gitu. Ketika mau wangkal sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mau wangkal be khurafat NU, mereka juga dalil pitung dino batang puluh dino dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena dalil itu golek NU. Ya bodoh sini. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat toh. Karena orang dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya itu jimat persis yang dikersakno NU. Kalau dia ada dalilnya, pitung dina ada dalilnya, 40 hari ada dalilnya, 100 dina ada. Bagi peneliti hadis kan masa iya kok sedetail itu. Terus berkat ada dalilnya itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga. Wah, kok so persis dalilnya gitu. Saya kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jadi. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulumut tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran itu kan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun fit takbir muftatamatun fit tas. Itu saja fikih juga agak lengkap, karena yang ngetikan af'alin maksuso, aqwalin maksuso, terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane ruku, cara. Gak cukup kitab takrib juga coba sampai nih sholat terus durung ngaji takrib terus sebelumnya kan berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin itu guru madin. Sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar, bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib. Karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngertiin aku sunat terus ditinggal.
Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal azim terus ping 3 karena nggak ngerti kalau itu sunat. Lengkap paketnya pasti lengkap. Kecil mau tahiyat mesti lengkap. Misalnya ala sayyidina Muhammad. Gara-gara ngerti sing wajib sholawat kanjeng Nabi Muhammad itu mulai korupsi wala alihinda kama soleh tanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji apa kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat, paket sholatnya pasti lengkap. Kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngerti nak itu sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya, jadi percontohan itu segala-galanya. Jadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takbir. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Seorang lagi qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat, kan terus clear apa? Nggak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu ndak. Ya sebelumnya sudah ini kaifiah yang ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga salah. Tradisi-tradisi yang lain juga salah. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan tapi kalau adat jahiliyah yang buruk Islam menyuruh ditinggal. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi, saudara. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab, pada listrik mati kita yang tanggung jawab. Kita ngambil takmirul kalla, ngambil peran yang berat ya, ngambil peran yang ya kita ambil alih. Watak sibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Waktu inu ala nawaibil haqqi, dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan terkuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang jelek ya sudah partainya al-mungkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kaifiah yang ma'rufah. Sehingga ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyat sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun ya enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini fil laili wa rakaataini fil nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya mahiyat sholat wa ma, tidak ada. Ya, terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Seorang lagi sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah karena adatnya sahabat ini jamaah, ini ngenakno kanjeng Nabi. Ngenakno kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini, ya sudah,
Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah, karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi rapro presentase sholat, nerang sholat, terus bocah ruku'e dibeneri, pas ruku'e itu kurang biluk. Nah, kiai desa kan sampai anak sujud tuh di petak dasi, kurang ambles. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan shollu kama ra'aitumuni ushol. Wes dong gue sholat itu persis tak ndelok aku. Oh. Kan juga benar. Kepane orang kuare kok jahiliyah. Ya adat karya itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan, ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah, adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal maafkan sama maafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowone kiai, apa legowone kiai. Tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap salah. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa salah. Dulu itu sahabat, andai kan kamu ngaji gak terlambat, min awalil amri ngaji, mbok maknani, kan tinggal bilang. Dia terkip koyok sing tak wacana, makna koyok sing tak wacana. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji gak fokus, kan gak bisa ngendikan gitu kiai. Ya coba saya ulang lagi, andaikan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap. Gak ada yang ketinggalan, kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harfa-harfa. Pola ngedikan saja di mana nih lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum harfan-harfa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Gara-gara anak-anak itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan tanya halaman, kan tidak kok. Kita kan tidak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelengahan, itu fokus. Ya sudah, akhirnya nanti kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbu. Saya ulang lagi, mesti beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbu. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki itu yang gitu nggak berani ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datar. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbu. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, lagi datangnya awal fokus sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus,
melihat percontohan sholatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir Fatihah, ini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, duhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jumlah Nabi nak maghrib jariyah, isya, subuh jariyah, nak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, nggak perlu seperti itu. Anak santri goblok itu mesti sering terlambat atau tidak fokus karena kiainya nggak berani bilang kayak mau kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu, error perkara telat masuk, yang pengurus error perkara pen rapi rapayu, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis tidak ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuwatu dzakirah, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang tidak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa ini. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan meseli. Ini kan orang-orang masalah. Itu buat terang nganti mati juga gak paham dia. Dulu tidak ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi dulu itu modern sekali, tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang dua anak ribet. Wong berdiri nol ngerokok macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Aw al-qasam wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna bidzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu nggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman nggak tahu, materinya nggak tahu. Ya kan nggak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya ajarkan, berani gimana? Saya nggak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun bisi hati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udzur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat syiddatil khawfi dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Muhammad ya. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat syiddatil khawfi dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu gak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khawfi kok sholatnya kaifiyahnya tetap jamaah. Padahal angele kaya opong pas perang kok jamaah. Kan kefiannya sholat syiddatil khawfi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asfa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu
kali soluma kawali akhudu khitrahum wa aslihatahum, itu kan jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kefiah jelimet sekali. Kenapa? Demi itu. Terus mengilhami Imam Ahmad, gak mungkin kefiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton fisihhatis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Seorang tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimu sholat as-sholat tuhutan ad-du'a. Ya kacau semua tuh, orang nggak sholat rukuk sujud madem mulon tuh, kacau semua kan. Ya kan? Kacau sekali bukan sebenarnya, kacau sekali. Makanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Ejna bahwa faidatu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal. Ya kayak tadi misalnya tarobus ning gone bab kita, yang mana nih tarobus bukan dikira al-imsak anisy atau al-inkifaf anisy. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nikah karena dia mengalami iddah, baik iddah mutallaqah atau iddah ditinggal mati. Nah kalau menuruti makna lugat, makna tarobus ya inkifaf atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan tidak boleh seperti itu, harus menang opo, karena harus ditentukan, yaitu nggak boleh apa nikah. Nah terus yang wasamrotu atau masuk, saya ganti wasamrotu atau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamrotuhu utawi wahe ilo tafsir ibatan suku cecekelan bil arwati kelawan tali al-wusqa kang kuat, wal fauzu lan markole bisa adati kelawan kebegjaan bidaro ini ing dalam desa loro. Wawadi'uhu utawi wong kang nyelehake ilmu tafsir iku Allah ta'ala mahalur sapa Allah, wa nabiyuhu lan nabine Allah alaihi kumuga tetap ngatasai nabi as-salatu utawi angge rahmat ta'din wa salamu lan keselamatan. Bahwa mengko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa pangeran, nabawiyun kang bangsa kenabian. Wastimdaduhu utawi pengambilane ilmu tafsir iku minal Qur'ani ku tetep saking Quran nafsihi awak dheweke Quran, wa sunnati lan yo kahanane Quran nafsi yo kahanan nafsihi yo kahanane Quran, wa sunnati lan sunnah, wa asali bil arabi lan piro-piro uslub Arab, wa masailu utawi piro-piro masalah ilmu tafsir ikuma perkara yustafadu kang den alap opo ma minhu saking Quran, bayane ma min ahkamin nyatane piro-piro hukum, wa aqaidah lan piro-piro akidah, wa amsalin lan piro-piro perumpamaan, wa mawaidu lan piro-piro pitutur. akan dikau. Wanisbatuhu lan utawi nisbahe ilmu tafsir annahu iku sak temene ilmu tafsir minal ulumi saking pira-pira ilmu ad-diniyati ingkang basa agama. Bal raisuha bale utawi tafsir raisuha iku pemimpine ulumuddiniyah mikauniha krana anane ulumuddiniyah makhudatan iku ten alap minal kitabi saking kitab, wa mutawaffiqatan lan kandek fil ihtidadi ing dalam pertimbangan ba'dat subuti ing dalam sawise netepno alaihi ngatasi Al-Qur'an. Wa fadluhu lan utawi kautamane ilmu tafsir anahu iku yo sak temene ilmu tafsir min asyrafil ulumi saking mulya-mulyane ilmu, wa ajalliha lan luhur-luhure ulum, li'annal ulumah krono sak temene ulum inama yang pamestine Nama atas buku Aifin inama tashrofu yang
innama tasrufu angin pemestine dadi mulya apa ulum bi syarafi maudu'atiha kelawan mulyane tema-temane ulum. Wa maudu'uhu utawi sasarane ilmu tafsir ajallu iku luwih agung wa asyrafu lan luwih mulya. Ayo ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanul hajati lan utawi penjelasane jelase hajat ilahi maring ulumul Qur'an ilahi maring ilmu tafsir ahli tafsir ilmu tafsir fali anna fahmal Qur'ani mongko kedue temen satune faham Al-Qur'an al-mustamil li fali anna fahmal Qur'an mongko krana sak temen fali anna fahmal Qur'ani mongko krana temen satune memahami Al-Qur'an al-mustamilih kang mencakup alal ahkami atas piro-piro hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya utawi allati midarus sa'adati madarus sa'adati utawi iku dadi pokoke madarus sa'adati iku dadi pokoke kebencanan al-abdiyati kang bangsa al-abadiyati kang bangsa abadi wahya utawi ahkamu syariah al-urwatu iku tali al-wuthqa kang kuat amron iku wa amma amrun wa ya'alurad amrun asir utawi ilmu tafsir iku amrun utawa amrun asirun fahmul Qur'an wa amrun asirun terserah wa ini tetes obat dari mubtada yang dibuat utawi tafsir amrun perkara utawi tafsir amrun iku perkara asirun kang angel layah tadi kang ora layah tadi kang ora iso den tunjukno apa ilahi maring amrin asir layuh tada kang ora iso dadi pitutuh apa ilahi maring ilmu tafsir illa bitaufiqi kejaba kelawan taufik minal latifi saking zat kang lembut al khabiri zat kang zat kang bijak ditambah tur biasanya ada di Jawa kalau ada sifat kedua ketiga gimana tur misalnya ja'a zaidun alimun sabiyun mujahidun ya, biasanya itu alimun misalnya ja'a zaidun ya al-alimu al-mujahidu atau khubar ya sama salah zaidun alimun mujahidun biasanya kalau khubar kedua atau sifat kedua ditambah ya tur ya zaidun itu alimun sing alim mujahidun tur iku mujahid sakhiyun tur iku wong sing lomo atau sifat misalnya ja'a zaidun al-alimu al-asakhiyu ya sama seperti di sini minal latifi sanggit dat sing halus al-khobiri turdat kang jakno turdat kang khobir itu bijak sama mana ya khobir sama hakim itu mirip kalau hakim itu dari kata hikmah semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau khobir dari kata khubra itu detail khubra itu detail makanya di fikih diterangkan jika ada hal-hal yang jumbo yang mirip-mirip maka yang didengar itu qaulu ahli khubra qaulu ahli khubra orang yang yang spesialis ya jika ada sesuatu itu janggal yang didengar apa qaulu ahli khubra kalau disebut qaulu ahli khubra orang yang detail orang yang detail ganti hatta inna sahabat hatta inna sahabata sehingga saat temene sahabat radhiyallahu anhum
iku ala uluwi bihim. Enggak, itu belum khobar. Ala ulwi kaki Ala sertane dhuwure kakine sahabat. Terus sertane dhuwure asline kabun maknane polo. Nggih mungkin makna macet. Terus ala uluwi bihim sertane ing atase luhure derajate sahabat fil fasohati ing dalam fasohah wa wastinari hamzah wasal hamzah wastinaroti lan fil fasohati wastinaroti kulubihim lan padani batin-batine sahabat wastinaroti bawatinihim lan cahayane pira-pira batine sahabat bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaiha ing atase bawatinihim min miskatin nubuwati saking lampune saking damare kenabian kanu ana sapa hatta ina sahabat iku kanu khobarnya inna tadi kan belum punya khobar iku kanu iku ana sapa sahabat ana iku kasiron akeh enggak usah kasiron maklan akeh banget iku yarjiuna ilaihi kasiron ma akeh banget iku yarjiuna iku kasiron ma akeh banget iku yarjiuna rujuk sapa para sahabat ilaihi maring Jing Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali kelawan piro-piro panyuwun buatan bisuali kelan takok bisuali kelawan pitakon an asya'a saking piro-piro perkara lam yu'ariju kang ora memahami sapa sahabat lam ya'riju itu enggak bisa naik atau lam ya'ruju ya. Lam ya'ruju atau lam ya'arruju maksudnya itu tidak unggah-unggahan aja. Kalau dalam bahasa Jawa itu sekaya itu unggah-unggahan maksudnya gak levelmu apa betul apa level ya makna murate lam ya'ruju ora memahami sapa sahabat yang atas asya lam yu'ariju ora memahami sapa sahabat alaiha ing atase asya. Tapi itu makna murad ya, maknane arujam naik no. Itu tidak kelasnya, tidak unggah-unggahane maksud. Maksudnya gini, sahabat yang notabene atau orang-orang yang fasoha, notabene juga orang Arab asli. Ini kan Sayyid Muhammad berteori tafsir itu amrun asir, salah lagi tafsir itu amrun asir. Ya, kalau kita orang Indonesia dibilang asir kan tidak janggal, bahasa kita ada bahasa Arab, kita ada menangi Kanjeng Nabi, terus logis ya kalau kita dibilang apa asir untuk memahami tafsir itu kita dibilang asir itu logis. Bagaimana dengan sahabat yang bahasanya bahasa Arab, setiap hari ketemu Rasulullah, tapi kata Sayyid Muhammad ya asir juga, buktinya dalam banyak hal mereka masih tanya Nabi. Andai kan itu sesuatu yang gampang kan nggak perlu tanya Nabi. Jadi itunya sahabat yang katanya fasoha, yang katanya ini itu kan alau kulwi kabihim fil fasoha wastina roti bawatinihim bima asyraka aliham min miskatin nubuah. Itu kasih Roma dalam banyak hal ternyata masih tanya Kanjeng Nabi. Berarti kan benar-benar ilmu tafsir itu amrun asir, yang sahabat yang dekat Nabi bahasanya Arab dan mereka fasoha, itu saja masih banyak yang nggak tahu. Paham ya? Artinya tesis kalau itu amrun asir itu nyata. Paham ya? Kesimpulan kalau ilmu tafsir amrun asir itu nyata, dan yang itu nggak hanya kita yang alami, bahkan sahabat. Bahkan apa? Sahabat. Nanti disebut apa? Kanu katsirum ma yarji'una ilaihi bisu'al anasya alam ya'rudu alaiha. Walam tasil afwamuhum kalau terus lagi walam tasilan ora tok opo afhamuhum walam tasilan ora tok opo afhamuhum biro-biro pahami sahabat ilaiha maring ikilah asya kama gajen perkara wako akang tumiba apa mali Adi bin Hatim kedhe Adi bin Hatim fil khaitil abiyat ing dalam maknane benang sing putih
wal aswat lan benang sing ireng. Sapa sing hafal Quran ngene apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Hatim bin Adi bin Hatim itu orang terpelajar, orang pintar. Tapi sahabat saat itu ya yang lugu banyak. Jadi kalau malam itu masang benang putih, benang fisik itu memang benar-benar benang putih sama benang apa? Hitam. Jadi anggar permangan, jagungan didelok naik cek ketok tau ora. Anggar ketok berarti masih apa? Boleh makan. Anggar wis ketok berarti gak boleh. Ya dulu kan gak ada pengumuman imsak, gak ada jam, jadi delok anggar mincang benangnya ya malah masih gak kelihatan berarti masih boleh makan minum. Kalau sudah ada, kalau kelihatan gak boleh. Ya dia memahami fisik memang benang merah, apa benang hitam dan benang apa putih. Sampai tanya Rasulullah, terus Nabi ngendikan, kita nawisa datu kari itu. Wah, aku keselan delok benang. Terus Nabi ngendikan itu segitu maksud Allah fajar sodik sama fajar apa katib. Tapi saat itu Adi bin Hatim itu gak paham. Ya beliau masang benang fisik, nama masang benang apa? Itu kan bukti bahwa makanya saat tadi bilang nggak bisa Quran dipahami dengan makna lugawi. Kalau makna lugawi berarti khoyat ya benang, aswad ya hitam, abyad itu putih. Berarti kita tinggal masang benang hitam dan benang apa putih. Tapi ternyata makna istilahinya yang dikehendaki Nabi makna syar'i yaitu apa? Fajar sodik dan fajar apa? Khatib. Makanya itu kama waqa'a ali Adi bin Hatim fil khaytil abyad wal aswad. Artinya saat itu beliau memahami sebagai benar-benar benang hitam dan benang putih. Terus Dawi Said Muhammad wala sakala rana kamaman maujud ana ing sak temene kita iku muhtajuna iku butuh banget. Butuh kabeh ilama maring perkara kanu kang ana sapa ashabu Rasulillah muhtajina iku butuh kabeh ilahi maring ma wa siyadatan lan hajatuna iku hajatan siyadatan hajat sing tambah. Kalau sahabat saja butuh penjelasan Nabi dan mereka masih tanya-tanya Nabi dan mereka fasohah, mereka punya miskatin nubuwah, apalagi kita, apalagi malah lebih dari itu maksudnya malah lebih. Artinya kalau sahabat untuk paham saja butuh tanya Rasulullah, paham ya? Kalau sahabat untuk paham Quran saja butuh tanya Rasulullah, pada mereka ala kului ka'kihim bil fasohah. Mereka punya miskatin nubuwah karena dikata dengan segala kelebihan mereka saja masih butuh tanya, apalagi kita. Jadi apa wala syakka anna muhtajuna ila makanu muhtajuna ilaihi nawa wes pun kita tutup.